Ya baik, perkenalkan nama saya Owen, Pohon Parmonangan, Napi Tupulu dari kelas 12 RTL 1. Saya ingin menyampaikan berita dan memberikan pendapat tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini saya akan menyampaikan berita ex PPK Kemensos Matius Djoko Santoso dituntut 8 tahun penjara dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Sini saya mendapatkan beritanya dari tribunnews.com yang dibuat pada tanggal Kamis 2 September 2021. Saya bacakannya. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi JPU KPK telah membacakan tuntutannya kepada terdakwa Matius Djoko Santoso di ruang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat 13 Agustus 2021. Djoko merupakan terdakwa dalam perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial RI periode 2020 untuk wilayah Jabodetabek. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan pejabat membuat komitmen PPK Kemensos pada proyek bansos tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Adi Wahyuno dan Juliari Peter Batubara. Menyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, kata jaksa Ihsan Fernandi dalam tuntutannya dari ruang sidang Pengadilan Tipikor. Jaksa juga menyatakan kalau Djoko dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B, do pasal 18 atau pasal 11 JO, pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Selain itu, Djoko juga diyakini melanggar pasal 12 huruf I UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua. Atas itu, jaksa KPK menuntut Matius Djoko Santoso hukuman pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta subsidiar 6 bulan penjara. Menurut terdakwa, dipidana penjara selama 8 tahun penjara, denda 400 juta subsidiar 6 bulan penjara, kata jaksa Ihsan seraya membacakan tuntutan. Tak hanya itu, terdakwa Djoko juga dituntut untuk mengambilkan uang pengganti kepada negara atas perbuatan tindak pidana korupsi pengadaan bansos ini sebesar 1,5 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dapat dibayarkan dalam waktu sebulan setelah hukum berkekuatan tetap, maka harta terdakwa akan disita dan dilelang. Akan tetapi jika hasil dari tersebut juga tidak mencukupi uang pengganti, maka akan dipenjara selama 1 tahun. Terdakwa juga diminta tetap ditahan di rumah tahanan negara Rutan KPK. Diketahui dalam perkara ini, Matius Djoko Santoso bersama terdakwa lainnya yakni Adi Wahyuno yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran KPL Kemensos RI didakwa memungut komitmen fee dari vendor penyedia bansos. Uang itu berasal dari potongan fee bansos Rp 10.000 per paket yang dikumpulkan atas perintah Juliari Peter Batubara. Uang itu berasal dari adapun total uang yang berhasil dikumpulkan sebesar 32,48 miliar dari berbagai perusahaan. Penerimaan uang itu berkaitan dengan pengadaan bansos berupa sembako dalam rangka penanganan COVID-19 di Kemensos. Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyuno dan Matius Djoko yakni berasal dari konsultan hukum Hari Van Sidabuke senilai 1,8 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT 3 Pilar Agro Tamardian Iskandar Madanatja sejumlah
1,9 miliar. Sementara uang 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya. Uang dugaan suap itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek Bansos COVID-19. Menurut pendapat saya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kasus ini sudah tepat karena hukumannya setimpal dengan apa yang dilakukan atas perbuatannya, yaitu korupsi sebanyak 1,5 miliar. Namun menurut saya ya, lebih bagus lagi jika hukumannya lebih panjang supaya pelaku jera dan menjadi peringatan agar tidak ada yang korupsi lagi. Sekian dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.